Lula, aku boleh sekelompok sama kamu nggak? Buat tugas bahasa Indonesia minggu depan. Oh, tugas tentang mengulas buku sastra ya, Bol? Iya Lula, yang itu. Boleh, Bol. Yuk, kita cari bukunya dulu di perpustakaan. Siap. Jadi, kita perlu mencari buku yang seperti apa? Beberapa contoh buku sastra adalah cerita rakyat, dongeng, atau novel anak, Bol. Jadi, kita perlu mencari salah satunya ya. Oh, oke. Aku ketemu nih Lula. Ini buku dongeng kan? Judulnya Pino dan 7 buah apel. Betul, Bol. Kita baca buku yang itu aja ya kalau begitu. Oke, ayo kita duduk di sana. Wah, gambar di buku ini bagus sekali ya, Bol. Iya Lula, aku jadi tidak sabar ingin membacanya. Iya, aku juga. Kita mulai baca aja yuk. Pino dan 7 buah apel. Pada suatu hari, Pino si pinguin penyanyi sedang berjalan-jalan di hutan kesukaan. Tuti tati tati tu, nyanyinya sambil ia berjalan. Duk, tiba-tiba Pino tersandung sesuatu. Apa itu? Tanyanya. Ia melihat ke bawah dan menemukan buah berwarna merah yang terlihat sangat enak. Sebuah apel. Pino membawa apel itu dan kembali berjalan. Tuti tati tati tu. Tuk, dia kembali tersandung sesuatu. 2 apel, serunya. Pino terus berjalan dan terus menemukan apel-apel lain. 3 apel, 4 apel, 5 apel. Dia sangat heran. Dari mana apel-apel ini? Tanyanya. 6 apel, 7 apel. Aku tidak bisa membawa lebih dari ini. Tepat saat itu, Pino melihat Bonbon si beruang pendorong sedang mendorong sebuah gerobak di depannya. Pino mendatangi Bonbon sambil membawa apel-apel itu. Itu apelku, kata Bonbon. Dari mana kamu menemukannya? Apel-apel ini ada di jalan ketika aku lewat, kata Pino. Aku menaruh apelku di tas, kata Bonbon sambil melihat tasnya. Ternyata tas Bonbon berlubang. Pantas saja semua apel-apel itu berjatuhan. Dan kini tas itu kosong. Ini, ambillah apelmu, kata Pino. Aku menemukan 7 buah. Mereka lalu menghitung apel itu bersama-sama. 1 apel, 2 apel, 3 apel, 4 apel, 5 apel, 6 apel, 7 apel. Bonbon menaruh apel-apel itu di gerobak supaya tidak jatuh lagi. Ini untukmu. Bonbon memberikan sebuah apel pada Pino.
Terima kasih sudah menemukan apelku. Katanya sambil berjalan pergi. Pino melanjutkan jalan-jalannya sambil memakan apel itu. Sangat manis. Katanya senang. Wah, ternyata apel itu milik Bonbon. Pino baik sekali ya. Kalau aku yang menemukannya, pasti sudah kumakan. Bol, tidak boleh begitu. Kalau kita menemukan barang yang bukan milik kita, kita harus mengembalikannya. Itulah pesan moral yang ingin disampaikan penulis lewat cerita ini. Hehehe, iya Lula. Nah, sekarang kita catat dulu yuk, Bol. Informasi yang terdapat dalam cerita ini. Kita perlu mencatat informasi apa aja ya Lula. Pertama, kita perlu mencatat judulnya, yaitu Pino dan 7 buah apel. Terus, kita catat tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Pino si penguin penyanyi dan Bonbon si beruang pendorong kan? Betul, Bol. Lalu, latar tempatnya yaitu hutan kesukaan. Konflik atau permasalahannya apa ya Lula? Konfliknya adalah Pino menemukan 7 buah apel. Tetapi, dia tidak tahu siapa pemiliknya. Oh, berarti penyelesaiannya Pino si penguin penyanyi menemukan pemilik apel tersebut, yaitu Bonbon si beruang pendorong, dan mengembalikannya. Betul. Setelah itu, Bonbon memberikan 1 buah apel untuk Pino sebagai ucapan terima kasih. Hore! Sudah selesai. Loh, belum selesai, Bol. Sekarang, kita perlu membuat ulasannya. Iya, benar juga. Yuk, kita buat ulasannya. Ulasan buku berarti penilaian atau pendapat kita terhadap buku yang sudah kita baca ini. Ulasan buku disebut juga resensi buku kan, Lula? Iya, Bol. Tumben kamu ingat. Ingat dong, Lula. Untuk mengulas sebuah buku sastra, pertama kita perlu mencatat identitas buku. Seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal bukunya. Hebat kamu, Bol. Kalau gitu, langsung aja kita tulis ya. Identitas buku ini bisa kita lihat di sini. Judul buku ini adalah Pino dan 7 buah apel. Penulisnya Fable SN. Diterbitkan oleh Jeniora. Tebal buku 34 halaman dan tahun terbitnya adalah tahun 2020. Setelah itu, kita perlu menjelaskan isi buku beserta manfaat dan kelebihan atau kekurangannya. Oh, aku tahu. Seperti ini kan, Lula? Iya, betul, Bol. Kita bisa menjelaskan isi buku dengan meringkas cerita yang sudah kita baca tadi. Setelah itu, tuliskan manfaat buku ini. Menurutku, buku ini bermanfaat untuk anak-anak karena ada pesan moralnya, Lula. Terus, ada pelajaran berhitungnya juga. Setuju, Bol. Setelah itu, kita catat juga kelebihannya. Kalau menurutku, kelebihan buku ini adalah jalan ceritanya menarik dan mudah diikuti. Bahasa yang digunakan juga mudah dipahami anak-anak. Terakhir, kita tulis komentar tentang buku ini kan? Betul, Bol. Kita bisa mengomentari unsur-unsur yang terdapat dalam cerita, seperti perilaku tokoh dan pesan moralnya. Ternyata seru juga ya membuat ulasan buku. Terima kasih, Lula.
Karena mengerjakannya bersama-sama, tugas ini jadi cepat selesai. Iya, sama-sama, Bol. Sekarang kita kembalikan buku ini yuk. Siap.